Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, selama sisa perjalanan mereka, terlepas dari perubahan sikap Fumo Xin Er terhadap Chu Feng, mereka berdua tidak menemui masalah lain. Namun sebaliknya, perjalanan mereka sangatlah mulus. Tidak hanya mereka tiba di Ice Hall Netherworld tanpa hambatan, tetapi mereka juga berhasil menemukan lokasi di mana kakak laki-laki Fumo Xin Er dipenjara tanpa menemui masalah. Kakak Fumo Xin Er telah gagal menyelamatkan Little Fishy, dan dijebloskan ke penjara kematian oleh orang-orang dari Balai Es Netherworld. Penjara kematian itu sebenarnya adalah formasi agung yang ganas. Mereka yang dipenjara dalam formasi kematian, itu akan secara perlahan dimurnikan olehnya. Mereka tidak hanya akan mati kesakitan, tetapi mereka juga akan berubah menjadi sumber daya kultivasi untuk Balai Es Netherworld. Namun satu hal yang layak disebutkan adalah, yaitu fakta bahwa penjara kematian tidak dijaga ketat. Dengan kemampuan Chu Feng, dia dengan mudah menyelinap ke dalam. Sementara ada beberapa penjaga di bagian luar penjara kematian, tapi tidak ada penjaga di bagian dalam. Formasi besar adalah satu-satunya penjagaan di dalam. Dengan demikian, Chu Feng akhirnya berhasil bertemu kakak laki-laki Fumo Xin Er. Seperti Fumo Xin Er, penampilan kakaknya akan digolongkan sebagai naga di antara laki-laki. Secara sederhana, kakak Fumo Xin Er sangatlah tampan. Dia bahkan memancarkan aura luar biasa dari seorang penguasa. Hanya dengan melihatnya saja, orang akan berpikir bahwa pria itu luar biasa dan pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Mengabaikan kultivasinya, penampilannya saja sudah cukup untuk memikat wanita yang tak terhitung jumlahnya. Namun di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang paling penting. Semua wanita menyukai pria yang kuat. Bagi mereka, penampilan seseorang tidaklah terlalu menarik. Satu-satunya pengecualian adalah pria yang sangat tampan. Kakak Fumo Xin Er ternyata salah seorang dari mereka. Dia adalah pria yang bisa memikat wanita hanya dengan penampilannya saja. Ada banyak orang yang dipenjara di penjara kematian ini. Namun, mayoritas dari mereka sudah mati. Mereka telah direduksi menjadi tulang dengan energi sumbernya yang dihisap sampai kering. Hanya selusin orang yang masih hidup di penjara kematian, dan mereka semua menanggung siksaan dari penjara kematian. Sebagian besar dari mereka kehilangan kesadaran, namun mereka masih mengeluarkan rintihan dan teriakan yang menyakitkan. Namun untuk kakak Fumo Xin Er, dia adalah pengecualian. Meskipun dia berada di dalam penjara kematian dan diselimuti oleh kekuatan pembentukan formasi, tapi dia bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh. Bukan saja dia duduk di sudut penjara, tapi dia juga membaca buku dengan kepala menunduk. Dia benar-benar tenggelam dalam bacaannya sedemikian rupa, sehingga dia bahkan tidak mendengar Fumo Xin Er ketika dia memanggilnya. Situasi seperti ini membuat Fumo Xin Er sangat cemas. Karena bagaimanapun, bahkan jika tidak ada orang yang menjaga bagian dalam penjara kematian, itu masih ada orang yang menjaga bagian luar. Dia tidak berani berteriak keras kepada kakaknya, itu karena dia takut akan membuat para penjaga di luar mengetahuinya. Adapun Chu Feng, dia ingin tahu persis seperti apa buku yang dibaca kakak Fumo Xin Er untuk membuatnya begitu terpesona. Karena itulah, ia mengaktifkan mata surgawinya untuk memeriksa buku itu dengan cermat. Namun begitu dia melakukannya, garis-garis hitam menggulung kepalanya. Buku itu bukan teknik misterius ataupun keterampilan bela diri, buku itu juga bukan metode kultivasi, dan itu hanya buku biasa. Ada banyak jenis buku biasa, dan ada cerita tentang para ahli yang kuat dan biografi sejarah. Singkatnya, sebagian besar dari mereka adalah kisah-kisah yang dibuat-buat. Konon ceritanya, jenis buku yang dibaca kakak laki-laki Fumo Xin Er adalah jenis buku yang paling tak tertahankan. Itu adalah buku yang tidak cocok untuk anak-anak. Bahkan untuk mereka, sebagian besar dari mereka adalah sentimen antara seorang pria dan seorang wanita. Tapi salah satu yang dibacakan kakak laki-laki Fumo Xin Er ini, itu tampaknya tentang sentimen antara seorang pria dan pria lain. Itu bukan cerita tentang persahabatan antar saudara, tapi sebaliknya, itu mirip dengan perasaan antara seorang pria dan seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat bahan bacaan tersebut. Ketika melihatnya, dia langsung merasakan benjolan di sekujur tubuhnya. Dia sangat merasa tidak nyaman.
Ketika dia melihat saudara laki-laki Fumosin R lagi dan melihat betapa tampannya dia, serta percaya diri dan luar biasanya dia terlihat, sebuah kata tiba-tiba saja muncul dalam pikiran Chu Feng, yaitu aneh. Apa yang harus kita lakukan? Ini terjadi setiap kali saudara lelakiku terbenam dalam sebuah buku. Dia terutama berkonsentrasi ketika membaca buku. Kecuali seseorang berteriak kepadanya dengan keras, maka dia tidak akan bisa mendengarmu sama sekali, kata Fumosin R kepada Chu Feng dengan suara. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengirimkan transmisi suara? Ucap Chu Feng sambil memutar matanya pada Fumosin R. Oh iya, Fumosin R tiba-tiba menyadari. Lalu dia melakukan seperti yang disarankan Chu Feng. Sementara transmisi suara hanya dapat didengar oleh orang-orang yang ditargetkan untuk mereka, maka suara dari suara-suara itu berbeda sesuai dengan keinginan seseorang. Karena itulah, Fumosin R pasti menggunakan suara yang sangat keras untuk memanggil kakaknya. Karena itu jugalah, saudara laki-laki Fumosin R yang telah tenggelam dalam bacaannya, dia benar-benar dibuat menjerit ketakutan. Adikku tersayang, kamu akhirnya datang. Setelah mengetahui bahwa itu adalah adik perempuannya yang datang, saudara lelaki Fumosin R langsung bersukacita, dan mulai melompat-lompat seperti anak kecil. Dia melompat ke tepi penjara kematian. Di mana nenek? Apakah nenek tidak datang? Tanya si kakak. Namun ekspresinya segera berubah menjadi keseriusan. Maka sudah jelas, dia tahu bahwa tidak ada gunanya bagi Fumosin R untuk datang sendiri. Dia tidak mampu menyelamatkannya. Nenek berkata bahwa kamu membawa masalah ini atas dirimu sendiri, dan dia tidak akan menyelamatkanmu. Bagaimanapun juga, kamu tidak perlu khawatir, aku telah menemukan orang lain untuk membantumu. Dia juga seorang spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Dia bisa menyelamatkanmu, ucap Fumosin R sambil menunjuk Chu Feng yang berdiri di sampingnya. Dia, siapa dia? Kakak Fumosin R memberi Chu Feng pandangan sekilas. Rasa jijik dan kecurigaan juga terlihat jelas dalam pandangannya. Dia adalah orang yang aku sebutkan sebelumnya, dialah orang dari dalam perut binatang buas yang melahap surga dari era kuno, kata Fumosin R. Oh, jadi dia si tolol itu. Setelah mengetahui asal-usul Chu Feng, penghinaan di mata saudara laki-laki Fumosin R saat dia memandang Chu Feng semakin kuat. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng membuka telapak tangannya, dan sosok cahaya melayang keluar. Lalu kemudian, sosok cahaya itu mendarat di dinding penjara kematian. Dengan begitu, dinding penjara itu mulai mencair. Segera, jalan keluar pun muncul di dinding. Setelah itu, kakak Fumosin R segera keluar dari pintu keluar. Namun yang mengejutkannya adalah, dia benar-benar berhasil keluar dari penjara kematian dengan begitu mudah. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah dilahap oleh binatang pelahap surga dari era kuno. Kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Saudaraku, seperti yang kulihat, teknik roh duniamu tidak lebih lemah dari nenekku. Sikap kakak Fumosin R mengambil perubahan 180 derajat dengan segera. Bahkan tatapan yang dia kenakan saat memandang Chu Feng juga telah berubah. Pada saat sebelumnya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Namun, bintang-bintang kecil mulai berkedip-kedip di matanya setelahnya. Tatapan mengidolakan semacam itu adalah sesuatu yang hanya Chu Feng lihat di mata wanita sebelumnya. Sekarang seorang pria menatapnya sedemikian rupa, dan dia pun merasa sangat tidak nyaman. Saudaraku, namaku Fumo Shaoyu. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Fumo Shaoyu berkata pada Chu Feng dengan kepalan tangan. Sikapnya saat ini benar-benar berbeda bagaikan langit dan bumi. Aku adalah Chu Feng. Ini adalah kebahagiaanku untuk bisa bertemu saudara Shaoyu. Chu Feng mengembalikan pujiannya dengan tangan yang tergenggam. Demikian juga saudara Chu Feng, semua orang ini juga menderita. Apakah mungkin untuk menyelamatkan mereka juga? Fumo Shaoyu menunjuk ke orang-orang yang disiksa oleh pembentukan formasi di dalam penjara kematian. Oh, tentu saja. Selain itu saudara Shaoyu, apakah kamu tahu di mana Little Fishy di penjara? Tanya Chu Feng. Sejak Chu Feng memasuki balai es Netherworld, dia telah dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dengan maksud untuk menemukan keberadaan Little Fishy. Namun, ada terlalu banyak lapisan formasi di sana. Formasi itu secara serius mempengaruhi kemampuan persepsinya. Karena itulah, dia belum berhasil menemukan keberadaan Little Fishy.
Little Fishy, Fumo Xiaoyu sangat terkejut ketika dia mendengar Chu Feng bertanya tentang Little Fishy, dan dia menatap Fumo Xin dengan bertanya. Dia berusaha mendapatkan jawaban darinya. Kakak, Little Fishy sangat mungkin seseorang yang dikenal Chu Feng. Itulah sebabnya dia ingin menyelamatkannya, kata Fumo Xin. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Little Fishy tumbuh di alam yang melahap surga, sedangkan saudara Chu Feng adalah seseorang dari luar. Bagaimana mungkin dia bisa tahu Little Fishy? Fumo Xiaoyu masih merasa bahwa itu sangat tidak mungkin. Saudara Xiaoyu, apakah kamu tahu di mana Little Fishy berada? Chu Feng bertanya lagi. Aku tahu di mana dia. Saudara Chu Feng, lebih baik kamu menyerah saja. Little Fishy dipenjara di aula utama Netherworld Ice Hall. Dia sangat mungkin sudah mati sekarang. Bahkan jika dia belum mati, kamu masih tidak akan bisa menyelamatkannya. Jika kamu bersikeras pergi ke sana, kamu hanya akan membuang hidupmu, kata Fumo Xiaoyu sambil menatap lurus ke arah Chu Feng. Saudara Xiaoyu, tolong beritahu aku, kata Chu Feng dengan kepalan tangan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan benar-benar keras kepala. Melihat betapa tekadnya Chu Feng, Fumo Xiaoyu hanya bisa menghela nafas, dan akhirnya setuju untuk membimbingnya. Tetapi sebelum itu, dia perlu menyelamatkan orang-orang di penjara kematian. Dari cara dia melihatnya, mencoba menyelamatkan Little Fishy adalah masalah kematian yang hampir pasti. Karena itulah, dia ingin menyelamatkan orang-orang di sini sebelum melanjutkan untuk menyelamatkannya. Dalam prosesnya, Chu Feng mengetahui bahwa Fumo Xiaoyu sebenarnya baru saja berkenalan dengan Little Fishy. Dan mereka juga teman. Justru karena mereka bertemanlah bahwa Fumo Xiaoyu tidak dapat menonton, ketika orang-orang dari Balai Es Netherworld menangkapnya, sehingga mereka dapat memurnikannya sebagai sumber daya kultivasi. Itulah sebabnya dia berusaha menyelamatkannya. Namun sayangnya, dia akhirnya gagal dalam upaya penyelamatannya. Itulah sebabnya dia akhirnya dipenjara di penjara kematian. Menurut pemahaman Fumo Xiaoyu tentang Master Balai Es Netherworld, jika mereka gagal dalam upaya penyelamatan kali ini, maka mereka kemungkinan besar bahkan tidak akan menerima belas kasihan karena dipenjara. Master dari Balai Es Netherworld akan secara langsung memperbaiki mereka. Awalnya Chu Feng tidak ingin Fumo Xiaoyu mengambil risiko bersamanya. Dia hanya ingin Fumo Xiaoyu memberitahunya, di mana aula utama Little Fishy berada. Namun hal yang mengejutkannya adalah, Fumo Xiaoyu bersikeras untuk pergi bersamanya. Dia bahkan menyatakan bahwa dia tidak akan membimbing Chu Feng jika dia menolak sarannya. Namun Fumo Xiaoyu ingin Fumo Xin pergi, itu karena dia tidak ingin melibatkannya. Namun demikian, Fumo Xin juga bersikeras untuk mengikuti mereka. Tanpa pilihan lain, Chu Feng akhirnya melakukan perjalanan bersama dengan saudara kandung itu. Untungnya dengan formasi Chu Feng, mereka berhasil menghindari mata penjaga, dan memasuki aula utama dengan lancar. Meskipun aula utama adalah pemandangan yang benar-benar mempesona, tapi itu sebenarnya adalah sel penjara yang sangat besar. Hanya saja, orang-orang yang dipenjara di sana relatif penting bagi Balai Es Netherworld. Selain itu, Little Fishy adalah satu-satunya orang yang dipenjara di aula utama pada saat itu. Begitu mereka memasuki aula utama dan melihat Little Fishy, detak jantung Chu Feng mulai bertambah cepat. Little Fishy membelakangi mereka, dan dia berbaring di dalam formasi roh. Karena pembentukan formasi itu transparan seperti kristal, Chu Feng dapat dengan jelas melihat Little Fishy. Meskipun Little Fishy membelakangi mereka dan Chu Feng tidak bisa melihat penampilannya, tapi sosok dan posturnya identik dengan Little Fishy yang dia tahu. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Kekuatan dan penampilan Chu Feng telah berubah sedikit. Tapi sepertinya, waktu tidak mengalir untuk Little Fishy. Tidak ada perubahan untuk Little Fishy sama sekali. Pada saat itu, Chu Feng ingat banyak hal dari masa lalu. Hanya dengan melihatnya kembali, Chu Feng mulai mengenang masa lalu. Kakak, kamu sudah datang. Little Fishy merasakannya, dan ia mulai berbalik. Namun, pandangannya mendarat pada Fumo Xiaoyu sebagai gantinya. Dia hanya melirik Chu Feng sebelum tatapannya melewatinya. Dan sebaliknya, dia menatap Fumo Xiaoyu dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Pada saat itu, kegembiraan di wajah Chu Feng menghilang dengan segera. Punggung mereka sangat mirip, bahkan secara praktis sangat identik. Namun saat gadis kecil itu berbalik, Chu Feng tahu bahwa gadis kecil itu bukanlah si kecil yang dikenalnya.
Dia telah salah mengiranya. Dia bukan orang yang kamu kenal. Sebuah suara terdengar, dan itu adalah Fumosin Er. Sementara Chu Feng menatap gadis kecil itu, dan Fumosin Er menatapnya. Dari perubahan ekspresi wajahnya, dia tahu bahwa Chu Feng pasti keliru bahwa Little Fishy adalah orang lain. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ekspresi kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan Little Fishy untuk waktu yang singkat, tapi dia benar-benar ingin melihatnya lagi jika memungkinkan. Dia berpikir bahwa keinginannya ini akan terkabul, namun ternyata itu sia-sia. Karena itulah, Chu Feng merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa melihat gadis kecil yang tidak bersalah lagi. Begitulah hidup. Bagi sebagian orang, mereka muncul sangat singkat dalam kehidupan seseorang, tetapi mampu meninggalkan kesan yang hebat. Little Fishy adalah salah satu orang istimewa dalam hidup Chu Feng. Tampaknya gadis kecil itu sangat penting bagimu. Fumosin Er menghela nafas, dan ada jejak kecemburuan di suaranya. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Dia memang sangat penting, kata Chu Feng. Tiba-tiba saja Fumosin Er memandang Chu Feng dengan jijik. Kamu tidak mungkin menyukai gadis kecil kan? Tidak heran kamu tidak tertarik padaku. Jadi sebenarnya kamu itu seorang pedofil, kata Fumosin Er. Apa yang kamu bicarakan? Aku menganggap gadis itu sebagai adik perempuanku. Dia masih anak-anak, bagaimana aku bisa punya perasaan padanya? Chu Feng segera membantah, dan garis-garis hitam menggulung kepalanya. Sementara itu, Fumo Xiaoyu mengobrol dengan penuh semangat dengan gadis kecil itu. Meskipun gadis kecil itu bukan Fishy kecil, dia juga seorang gadis kecil yang tampak tidak bersalah. Meskipun dia telah dipenjara dan dimurnikan menjadi sumber daya kultivasi orang lain, tapi tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Dia bertingkah seolah dia baik-baik saja. Namun sudah jelas bahwa alasannya adalah, karena dia tidak menyadari bahaya yang dia alami. Pada saat itu, gadis kecil itu mengobrol ramah dengan Fumo Xiaoyu. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Hubungan mereka mirip dengan Little Fishy dan Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah Little Fishy bukan Little Fishy yang kamu kenal? Tiba-tiba Fumo Xiaoyu yang menghibur Little Fishy, ia mengalihkan pandangannya untuk melihat Chu Feng. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini saudara Chu Feng, apakah kamu masih bersedia menyelamatkannya? Ada pandangan memohon di mata Fumo Xiaoyu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, tapi dia benar-benar berharap bahwa Chu Feng akan bersedia menyelamatkan gadis kecil itu. Tampaknya saudara Xiaoyu tidak menyerah untuk menyelamatkannya sepanjang waktu. Penolakanmu sebelumnya, itu pastilah untuk menipu adik perempuanmu dan aku agar kita pergi, dan agar kamu bisa kembali sendiri untuk menyelamatkannya kan? Tanya Chu Feng. Dari sikap Fumo Xiaoyu saat ini, Chu Feng bisa mengatakan bahwa gadis kecil itu sebenarnya sangat penting baginya. Dengan seberapa meluap-luap emosinya, Chu Feng tahu bahwa Fumo Xiaoyu tidak akan mungkin menolak untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Awalnya aku berharap nenekku datang, sehingga dia bisa menyelamatkannya juga. Namun karena nenekku tidak datang, maka aku tidak ingin melibatkan orang lain. Namun sayangnya, kekuatanku juga terbatas. Formasi roh yang ada di Little Fishy terlalu sulit bagiku untuk dilanggar. Jika saudara Chu Feng bersedia membantu, maka aku tidak akan bisa hanya berterima kasih saja. Selain itu, karena tempat ini terlalu berbahaya, dan Master Balai Es Netherworld bisa muncul kapan saja, aku pasti tidak akan menyalahkan saudara Chu Feng jika saudara Chu Feng tidak bersedia membantuku, kata Fumo Xiaoyu. Yakinlah, aku akan menyelamatkannya. Chu Feng bukan seseorang yang mengabaikan permintaan orang lain. Alasan dia tidak secara langsung melakukan apapun pada pembentukan formasi adalah, itu karena dia telah mengamati dan mencari cara untuk menembusnya. Chu Feng telah menemukan metode untuk menembus formasi, dan dengan demikian dia bisa segera mulai menyiapkan formasi rohnya sendiri. Hanya saja, pembentukan formasi yang memenjarakan gadis kecil itu sangat kuat. Itu adalah formasi yang dipertahankan dengan kekuatan harta era kuno. Jadi bahkan untuk Chu Feng sendiri, itu akan butuh waktu baginya untuk menembusnya. Pada akhirnya, Chu Feng butuh waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan pengaturan formasi besar. Selanjutnya, butuh 4 jam bagi formasi besarnya untuk menembus formasi yang menjebak gadis kecil itu. Ketika gadis kecil berjalan keluar dari formasi roh, Chu Feng bisa melihat bahwa Fumo Xiaoyu dan Fumo Xin Er basah kuyup oleh keringat dingin.
Bahkan Chu Feng sendiri bermandikan keringat dingin. Ini sudah 6 jam penuh, dan para ahli dari Netherworld Ice Hall bisa datang kapan saja. Selain itu, karena sifat khusus aula utama, Chu Feng dan saudara Fumo pasti akan ditemukan jika orang-orang dari Balai Es Netherworld masuk. Jika itu terjadi, kemungkinan besar itu berarti kematian bagi mereka. Menjadi gelisah selama 6 jam penuh, itu sungguh-sungguh menyiksa mereka. Namun untungnya, mereka berhasil. Setelah berhasil, Chu Feng dan saudara Fumo tidak ragu-ragu. Mereka segera membawa gadis kecil itu dan meninggalkan aula utama. Bas-bas. Namun tepat setelah mereka meninggalkan aula utama, kekuatan besar turun dari atas. Kekuatan itu menutupi seluruh wilayah dan menutup semua arah. Seperti kandang yang kaku, itu telah menjebak Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat yang sama, suara dingin dan suram meledak di telinga Chu Feng dan telinga yang lain. Orang-orang kecil yang berani, kamu berani mencuri milikku. Kalian semua benar-benar mencari mati. Mendengar suara itu, Chu Feng dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Sementara mereka berhasil menembus formasi roh setelah 6 jam, tapi mereka belum benar-benar tetap tidak terdeteksi. Mereka ternyata telah ditemukan. Hanya Xia, musuh mereka telah menunggu mereka keluar sebelum menangkap mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.